Tugas sejarah. Di sini kami akan membahas materi tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Kami dari kelompok BJ Habibie. Nama saya Alim Palianda. Nama saya Enten Risa Fitri. Nama saya Arsi Umaya. Nama saya Ajar Saragi. Nama saya Bayu Aliansyah. Di sini saya akan menjelaskan submateri bagian A, yaitu perkembangan politik masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 tersebut adalah: yang pertama, Kabinet Natsir; yang kedua, Kabinet Sukiman; yang ketiga, Kabinet Wilopo; yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I; yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap; yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II; yang ketujuh, Kabinet Juanda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Kabinet Natsir tahun 1950 sampai 1951. Kabinet ini mempunyai program utama mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun masih gagal. Karena dianggap gagal, muncul mosi tidak percaya dari parlemen, hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, Kabinet Sukiman tahun 1951 sampai 1952. Setelah Kabinet Natsir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman Wirjo Sanjojo untuk membentuk kabinet baru. Untuk kemudian kabinet ini sering disebut Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri, bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut MSA atau Mutual Security Act. 3. Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953. Setelah Kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit. Juga banyaknya pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun yang paling pelik adalah soal peristiwa Tanjung Morawa. Pemberontakan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan, di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang menggarap tanah perusahaan DPV di Tanjung Morawa. 5 orang petani tewas akibat peristiwa ini. Muncul mosi tidak percaya dan kabinetnya jatuh. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I tahun 1953 sampai 1955. Akhirnya, Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo membentuk kabinet baru. Pada masa ini, terjadi pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Namun pada masa
ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa pemerintahan, kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Alibaba yang berarti pengusaha non-pribumi atau Baba, membantu pengusaha pribumi atau Ali, supaya mampu bersaing dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan menjadi staf. Tetapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI AD dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali mengembalikan mandati kepada Soekarno. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai 1956. Pada masa pemerintahan kabinet ini diselenggarakan pemilihan umum pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu dilakukan sebanyak 2 kali, 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah badan independen yang akan membentuk undang-undang dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 sementara yang digunakan selama masa demokrasi liberal. PNI, Masyumi, NU, dan PKI menjadi 4 besar pemenang pemilu ini. Kabinet ini dianggap berhasil melakukan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Karena itu perlu dibentuk kabinet baru karena tugasnya sudah selesai. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II tahun 1956 sampai 1957. Ali Sastroamidjojo yang juga ketua PNI, pemenang pemilu 1955, kembali dipercaya Bung Karno karena membentuk kabinet baru. Kabinet ini jatuh karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi 5 menteri dalam kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah koalisasi antara PNI, Masyumi, NU. Namun, pada perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dukungannya. 7. Kabinet Juanda tahun 1957 sampai 1959. Kabinet Juanda ini merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini disebut juga Kabinet Jaken atau ahli karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan profesional bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah hingga dilakukan munas atau musyawarah pembangunan nasional untuk mendengarkan usulan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini gagal. Bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada saat Soekarno sedang menjemput anaknya di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Namun, pada saat kabinet ini pula lah Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antar negara yang dikenal dengan Deklarasi Juanda, yaitu cara mengukur wilayah laut suatu negara dari daratannya. Dan pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting. Terjadilah Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstituante, periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebutkan hingga mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pasca kemerdekaan, pemerintahan Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang terdiri dari DPR dan MPR. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan perangkat organisasi politik yang bernama partai politik. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia 12 oleh Abdurrahman DKK, sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Atta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebut bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Selain itu, sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan sistem partai tunggal. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang kuat
untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya beberapa partai dominan. Akan tetapi, pada kenyataan partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Dampaknya adalah era ini sering terjadi pergantian kabinet sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Pemilihan Umum 1955. Mengutip naskah sumber arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 yang dirilis ANRI pada tahun 2019, Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan menjadi pedoman bagi pelaksana pemilu selanjutnya. Pemilu pertama dilakukan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam buku A History of Modern Indonesia since 1200 pada tahun 2008, karya MC Reclebs, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan konstituante. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional, dengan tiap daerah pemilih mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Pemilu dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Dan hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, PKI 39 kursi. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan DPR. 4 besar partainya adalah PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, PKI 80 kursi. Keanggotaan Dewan Konstituante terdiri atas anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah.